Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Bertemu lagi dengan kelas fisika. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Kalian masih ingat tentang konsep arus listrik di SMP dulu? Nah, kalian pasti udah tahu kan, arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan-muatan listrik ini dibawa oleh partikel-partikel seperti elektron dan ion-ion positif. Pada zat padat atau logam, pembawa muatannya adalah elektron-elektron. Pada larutan atau zat cair, pembawa muatannya adalah ion-ion negatif dan ion-ion positif. Sementara itu, pada gas, pembawa muatannya adalah elektron-elektron dan ion-ion positif. Bahan-bahan yang dapat dialiri arus listrik disebut sebagai konduktor, dan bahan-bahan yang tidak dapat dialiri arus listrik disebut isolator. Sedangkan bahan-bahan yang mempunyai sifat di antara keduanya disebut sebagai semikonduktor. Arus listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik ini dapat terjadi karena aliran muatan positif maupun aliran muatan negatif. Sedangkan arah arus listrik disepakati dengan arah muatan positif. Oleh karena itu, konduktor zat padat atau yang sering kita gunakan adalah kabel, arus listriknya akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Besarnya arus listrik dapat dinyatakan dengan kuat arus listrik. Dalam hal ini, kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor setiap satuan waktu, yang dapat ditulis dengan persamaan I sama dengan delta Q per delta T. Delta Q merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang, sedangkan delta T adalah selang waktunya. Kuat arus listrik merupakan besaran skalar. Tetapi dalam fisika terdapat juga besaran bernama rapat arus yang merupakan besaran vektor. Rapat arus adalah kuat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Nilai rapat arus dinyatakan secara matematis dengan persamaan J sama dengan I per A. Sebelum lanjut, kita kenalan dengan simbol-simbol komponen listrik dulu ya. Ini adalah tabel simbol komponen listrik. Kita lanjut ke hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman, Georg Simon Ohm, menemukan hubungan antara arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian dengan tegangan yang dipasang pada rangkaian. Hubungan tegangan dan arus ini diperoleh melalui suatu percobaan, dinyatakan secara matematis melalui persamaan I sama dengan V per R. Karena hubungan antara tegangan dan arus ini ditemukan oleh Georg Simon Ohm, maka persamaan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Apakah semua komponen listrik memenuhi hukum Ohm? Pada kenyataannya, tidak semua komponen-komponen listrik memenuhi hukum Ohm. Komponen listrik yang memenuhi hukum Ohm disebut komponen listrik ohmik. Sedangkan komponen yang tidak memenuhi hukum Ohm disebut komponen non-ohmik. Perbedaannya, komponen ohmik memiliki hambatan yang tetap walaupun tegangan dan arusnya berubah-ubah. Hambatan listrik merupakan sifat suatu bahan untuk menghambat atau menentang aliran listrik. Dalam hal ini, hambatan listrik memiliki nilai yang sama dengan hasil bagi beda potensial di ujung-ujung konduktor dengan besarnya arus listrik yang melalui konduktor. Dalam rangkaian listrik atau rangkaian elektronik, arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian diatur dengan suatu komponen yang disebut dengan resistor. Resistor tersebut terbuat dari suatu konduktor dengan hambatan tertentu. Nilai hambatan suatu konduktor dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan Rho L per A. Rho merupakan hambatan jenis dan nilainya dapat berubah oleh perubahan suhu. Untuk menentukan hambatan jenis pada suhu tertentu dapat digunakan persamaan Rho T sama dengan Rho 0 dikali 1 tambah alfa delta T. Berikut ini adalah tabel hambatan jenis beberapa bahan. Oke,
Pembahasan mengenai arus listrik dan hukum Ohm selesai sampai sini. Di video selanjutnya, kita akan membahas rangkaian arus listrik arus searah. Sampai jumpa.